Shalom warga kerajaan, para pemirsa dari Household of Faith. Kami berdua saat ini sedang berada di Sambal and Spice di Blue Sky Pandurata Boutique Hotel Raden Saleh, Jakarta. Dan tentunya kami menanyakan apa kabar Anda semuanya. Saya percaya aman dalam lindungan Tuhan dan keadaan kita semua dalam keadaan baik-baik. Nah, pada saat ini kami berdoa akan membahas satu topik yang sangat penting buat generasi. Kami akan berbicara tentang parenting tentunya. Karena kita tahu persis bahwa diharapkan oleh pemerintah negara kita bahwa Indonesia akan mencapai apa yang disebut Indonesia Emas 2045. Keren. Kenapa dikatakan Indonesia Emas? Nah, apabila satu negara memiliki bonus demografi di mana angkatan kerjanya, produktivitas kerja, usianya yang produktif di atas 50%, maka bisa mencapai apa yang disebut dengan bonus demografi yang bisa mencapai masa kejayaan sebuah bangsa. Nah, diperkirakan Indonesia akan mencapai masa kejayaan dengan bonus demografi bukan cuma sekedar di atas 50%, misalnya 51, 55%, tapi 70%. Bayangkan betapa hebatnya bangsa kita nanti diperkirakan tahun 2045. Akan tetapi hal itu tidak akan bisa terjadi apabila kalau dari sekarang kita tidak mempersiapkan generasi. Kita tidak mempersiapkan anak-anak kita dengan baik. Sebab kalau kita tidak bersiapkan, bukannya jadi Indonesia emas, maka bisa menjadi Indonesia cemas. Kenapa? Sekarang kita dengar ada istilah-istilah yang bertebaran di mana-mana. Apa istilahnya? Strawberry generation. Generasi strawberry. Maksudnya apa? Kelihatannya cakep, bagus, tampak luarnya indah, tapi dalamnya lembek, rapuh, ya. Dan istilah generation strawberry ini muncul pertama di Taiwan, tapi kemudian di Indonesia ini dibahas dengan detail oleh Profesor Renald Kasali dalam bukunya yang terkenal. Sebab itu mari kita akan persiapkan anak-anak kita, mungkin juga cucu-cucu kita, agar supaya siap untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan pola asuh yang benar, dengan parenting yang benar tentunya. Selanjutnya akan kita perlu pelajarin adalah apa sih yang menyebabkan generasi sekarang itu dikatakan lembek ya. Padahal seharusnya nggak seperti itu juga ya. Karena kan firman Tuhan berkata bahwa generasi itu adalah seperti anak panah. Seharusnya. Tapi sekarang yang penting adalah justru di tangan pahlawan. Ya, anak panah di tangan para pahlawan yang sampai pada tujuannya, sasarannya. Melesat pesat gitu ya. Jadi sekarang justru yang penting adalah garis bawahnya itu adalah pahlawannya. Siapakah pahlawan-pahlawan? Kita orang tua lah para pahlawan-pahlawan. Jadi sekarang kita lah yang harus mempersiapkan gitu ya. Apakah yang harus kita persiapkan sekarang? Yang pertama yang perlu kita pelajarin adalah mengapa sih anak zaman sekarang itu bermental lembek? Semua juga kembali kepada orang tua juga. Kita nggak bisa menyalahkan anak-anak kita. Nah sekarang kita yang harus mengevaluasi diri dulu. Saat ini orang tua lah yang kita harus lebih dahulu memulai untuk belajar. Karena bagaimanapun juga orang tua sometimes memberikan pola asuh yang kurang tepat. Nah pola asuh yang bagaimana sih? Kita memudahkan anak-anak sekarang daripada rewel, sulit makan, akhirnya yang terjadi adalah kami juga punya cucu. Dan itu pula yang sesekali terjadi pada yang dilakukan anak saya kepada cucu-cucu kami. Dikasihlah YouTube di depannya supaya mau makan, supaya diem, gak rewel. Tapi ternyata itu bukan hal yang tepat. Nah, seringkali orang tua cari mudahnya. Nah, kita justru belajar itu bukan hal yang baik. Betul. Terus kemudian kita memberikan hal-hal yang mudah, keringanan-keringanan buat anak kita apa? Apa yang dimau daripada nanti dia protes, daripada dia nanti nangis belakangnya, kita sumpeklah bahasanya, kita nggak enak mendengarkan mereka nangis, ya sudah kita dengan mudahnya memberikan apa yang mereka mau dengan mudah. Tapi itu bukan hal yang baik. Kami pernah ingat waktu anak kami yang sulung masih kecil,
Suatu kali dia waktu umur ulang tahun ke-8 tahun, dia tanpa tanya kepada kami, dia umumkan di teman-temannya, dia ngomong ke guru sekolah minggunya bahwa, aku minggu depan ulang tahun loh, orang tua aku akan merayakannya. Dan guru sekolah minggu datang kepada kami, apa benar bahwa David minggu depan ulang tahun dan akan dirayakan? Kami berdua kaget. Memang benar minggu depan ulang tahun, tapi kita bukan ada pembicaraan bahwa akan Untuk dirayakan. merayakan. Akhirnya apa yang dilakukan? Suami saya bilang kepada anak, sekarang adalah karena kamu yang udah ngumumkan, kamu yang harus berdoa pada Tuhan, minta berkat Tuhan untuk ulang tahun kamu sendiri. Apakah yang terjadi? Dia doa hari pertama, belum terjadi apa-apa. Doa hari kedua, doa terus. Kita juga butuh waktu bukan? Kalau untuk mengulang tahun kan untuk belanja, beli kue tat, untuk masak dan semuanya. Dan apakah yang terjadi? Suatu siang tiba-tiba datang sepasang suami istri naik sepeda motor. Itu waktu kami masih tinggal di Pulau Lombok ya, di Mataram. Tiba-tiba dia datang hanya sebentar aja, mungkin hanya sekedar 5 menit. Dia bilang kepada anak kami, saya mau cari David. Yang dicari bukan orang tuanya, yang dicari David. Kami disuruh Tuhan untuk memberikan berkat ini buat David. Kami nggak tahu untuk apa, tapi pokoknya ini disuruh Tuhan kasih buat David. Dan David pun itu ada di tempat itu saat itu. Dia melihat sendiri bagaimana dia bergumul dan berdoa. Dan dia melihat bagaimana Tuhan menolong dia dengan cara Tuhan. Jadi kita ajak semua orang tua. Jangan mudah-mudah memberikan apa yang anak-anak minta, langsung dibelikan supaya nggak rewel, tapi kita justru memberikan pelajaran bahwa mereka harus berdoa, berharap penuh pada Tuhan. Nah, justru di situ mengajar supaya anak nggak lembek, sedikit-sedikit orang tua kasih, sedikit-sedikit orang tua turutin, enggak, tapi kita ajarkan seperti itu. Punya rasa tanggung jawab, itu penting sekali diajarkan. Yang kedua, selanjutnya kita juga ajarkan kepada anak kita apakah yang terjadi. Nah, setelah kita ngomongin mereka untuk mereka harus bertanggung jawab, kita juga harus ajarkan bahwa orang tua tersebut harus juga mengelola perasaannya di depan anak-anak. Seringkali ketika dia ngalamin misalnya masalah pekerjaan, tahu-tahu di rumah suami datang, papa datang, marah-marah. Ketahuan belakangan karena masalah pekerjaan. Jadi di situ anak melihat bagaimana orang tua berespon ketika ada masalah. Orang tua pun melarang anak lembek, padahal orang tua mempertontonkan bagaimana mereka lembek. Children see, children do. Anak-anak melihat dan anak akan melakukannya, menirukannya. Dan selanjutnya kita juga akan belajar bagaimana kita membedakan anak, memperlakukan anak. Jadi akhirnya dalam pola pikir mereka, aku ini orang yang nggak penting, aku ini nomor 2. Akhirnya dalam pola pikir mereka, aku tidak diperlukan. Jadi yang pertama yang membuat anak-anak lembek tanpa sadar itu dimulai dari orang tua sendiri loh. Bagaimana kita begitu mudah buat anak-anak, bagaimana respon kita menghadapi masalah, bagaimana kita misalnya suami istri konflik. Dan yang kedua, kita bisa melihat seharusnya adalah karena media sosial, teknologi. Sekarang ini teknologi itu sangat mempermudah anak-anak. ChatGPT contohnya. Kalau zaman dulu kita sekolah suruh bikin clipping. Mungkin anak zaman now nggak ngerti ya istilah clipping ya. Tapi clipping tuh anak ngumpulin koran, digunting-gunting, gambar-gambar, kita tempel-tempel, dikasih batas waktu kumpulin. Zaman now kagak ada clipping, semua ChatGPT bisa menyelesaikan semua masalah. Begitu mudah semuanya, instan semuanya. Selain itu juga apa? Di Instagram semuanya mempertontonkan pameran, padahal seharusnya kenyataannya tidak seindah warna aslinya ya. Dan dari situ akhirnya kita belajar bahwa media-media ini sangat mempengaruhi anak-anak jadi lembek, dibullying, persaingan, itu semua ada. Lihat, pengaruh luar begitu dahsyat yang akan bisa mempengaruhi anak-anak kita. Sebab itu kita juga harus tahu loh, tanda-tandanya kalau seorang anak itu mengalami apa yang disebut golongan strawberry generation tadi. Mari kita lihat tanda awal pertama adalah dia selalu berbicara negatif tentang dirinya atau self talk-nya negatif. Tidak ada rasa optimis tentang dia. Aku ini nggak pinter, aku ini bodoh, aku ini tidak cantik, aku ini miskin. Selalu yang negatif. Lalu kemudian gampang menyalahkan orang lain. Anda lihat gejala-gejala seperti sekali muncul, lalu kemudian mudah merasa tidak disayang, mudah merasa nggak dicintai, dan juga
mudah merasa kesepian, insecure. Nah, memiliki rasa yang tidak aman yang tinggi. Hati-hati ya, kita mesti lihat orang tua, jangan biarkan begitu saja ya. Seperti dokter yang mendiagnosa sebuah sakit penyakit mesti dilihat gejala-gejalanya apa, dan kemudian malas. Ya, berimplikasi kepada akhirnya dia malas berbuat sesuatu. Itu baru tanda awal. Iya. Ada yang gejala-gejala yang lebih serius lagi terjadi kalau orang itu sedang mengalami apa yang disebut dengan golongan generation strawberry. Anak zaman sekarang juga body image-nya sensitif banget ya. Ya. Kadang-kadang padahal kita cuman bilang, kok kamu kelihatan seger ya. Nah, sudah sensitif, dianggap gemuk gitu ya. Jadi begitu peka sekali. Ini tanda yang lebih serius adalah yaitu terjadi penurunan prestasi akademik yang drastis. Tahu-tahu semangat belajarnya kan tadi menurun, lalu kemudian matematikanya drop, nilai-nilainya semuanya drop. Nah, ini harus diperhatikan. Kenapa itu bisa terjadi? Dan kemudian apa yang terjadi, nggak mau suka lagi untuk ketemu banyak orang. Ya, lebih suka online seperti itu. Nah, mulai dia mengasingkan diri, mulai dia suka berdiam diri di kamarnya, dan mulai muncul apa yang disebut penyakit-penyakit psikosomatis. Penyakit-penyakit yang disebabkan karena pikiran, perasaan yang padahal anak-anak zaman sekarang bisa ngalamin hal seperti itu. Kita pikir kan orang tua aja yang ngalamin psikosomatis. Anak-anak sekarang juga bisa banyak yang sakit mah. Kenapa? Pikiran, perasaannya sedang mengalami sesuatu yang galau dan luar biasa. Nah, ini tanda-tanda serius. Dan yang jangan lupa bisa ada burnout. Ya, nggak ada gairah hidup. Ya, orang pasti akan sedih kalau melihat kenyataan seperti ini. Jadi betapa pentingnya kita sebagai orang tua menekankan yang disebut dengan identitas diri kepada anak-anak kita. Ya, dan identitas itu sebetulnya Bapak yang paling penting memberikan ya lewat kebenaran firman Tuhan. Mestinya kita ajarkan kepada anak-anak bahwa seperti firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 9-10, kamulah bangsa yang terpilih anakku, kamulah imamat yang rajani, kamu bangsa yang kudus, kamu umat kepunyaan Tuhan sendiri. Ya, dan apa kata firman yang memberikan dia dorongan, memberikan dia rasa percaya diri. Kamu berharga di mata Tuhan. Kamu berharga pula di mata papa dan mama. Kamu luar biasa, ya. Dan itu penting untuk disampaikan. Nah, kita bisa melihat untuk bisa mengetahui lebih dalam lagi, kita mesti mengenali jenis-jenis orang tua yang mendidik anak-anak. Pertama, ada orang tua yang tipenya kasih sayangnya rendah, disiplinnya tinggi sekali. Akibatnya disebut diktator. Waduh, ini orang-orang tua yang salah sedikit dihukum. Gitu ya. Kadangkala tangan berbicara, bukan cuma perkataan. Hukuman fisik diterapkan. Ini akan muncul dua hal. Anak-anak akan menjadi pemberontak, tapi sekaligus bisa jadi anak-anak apa yang disebut dengan tidak tahu tentang harga dirinya dan lebih minder seperti itu. Oke, semakin seru pembahasan kita akan lanjutkan di segmen yang selanjutnya dan masih tetap di Sambal and Spice di Hotel Blue Sky Pandurata Boutique Hotel Raden Saleh, Jakarta. Oh iya, kita harus nikmatin dulu. Sip. Wow, rasanya unik. Segar.